Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soalnya ya. Di sini saya punya 3 contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Oke, di sini ada gambar tabung yang sudah diberi tanda untuk keterangan bagian-bagiannya ya. Perintahnya, sebutkan nama bagian-bagian dari tabung pada gambar di samping. Oke, jadi kita tugasnya hanya menyebutkan saja ya. Oke, kita jawab bersama-sama sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan tadi di video sebelumnya. Oke, A, kita lihat bagian yang A, yang ini berarti ya A, dia menunjukkan ke sini nih, berarti maksudnya adalah daerah yang diarsir warna biru ini ya, daerah yang diarsir yang warna biru ini. Nah, ini disebut apa tadi? Tutup ya. Oke, tutup tabung. Lanjut bagian B. Bagian B ini ya. Nah, dia menunjukkan ke sini. Ini maksudnya adalah ini bagian atau daerah yang tidak diarsir ini. Ya. Di antara alas dan tutup ini disebut apa? Selimut ya, selimut tabung. Oke, bagian C. Mana bagian C? Oke, ini di bawah. Dia menunjukkan garis yang ini. Perhatikan, garis yang ini itu menunjukkan panjang dari sini sampai sini. Ya. Atau kalau dalam tabung, maksudnya ini adalah dari sini nih. Dari ujung sini ke ujung sini. Oke, berarti ini namanya apa nih? Diameter ya. Ini sudah dibahas dulu di materi tentang lingkaran ya. Jadi ini diameter ya, diameter alas dari tabung tersebut. Kita tulis diameter saja ya. Oke, bagian D, yang mana bagian D? Oke, yang ini. Dia menunjukkan garis yang ini. Berarti dari titik tengah alas tabung sampai ke sini. Nah, ini disebut apa? Jari-jari ya. Jari-jari. Lanjut bagian E. Bagian E yang ini menunjukkan garis yang putus-putus ini yang di tengah. Garis yang putus-putus ini adalah garis dari titik pusat lingkaran tutup tabung sampai ke pusat lingkaran alas tabung ya, dari sini ke sini. Atau yang ini sampai sini sama aja. Ya. Ini disebut apa nih? Ini disebut tinggi tabung ya. Kita tulis tinggi. Oke. Satu lagi ya, bagian F. Bagian F yang mana? Oh, yang ini. Dia menunjukkan ke daerah yang diarsir warna merah atau yang di bawah. Kalau tadi ini tutup, berarti ini apa nih? Alas ya. Oke, itu jawaban contoh soal nomor 1. Jadi hanya menunjukkan nama dari bagian-bagian tabung saja ya. Harus diingat. Oke, next, nomor 2. Oke, perhatikan gambar tabung berikut ini. Oke, di sini ada gambar tabung dan ada ukuran juga ya, sesuai dengan jawaban nomor 1 tadi, bagian-bagian tabung. Yang ini 14 cm berarti apa nih? Jari-jari ya. Ini maksudnya dari sini sampai sini. Yang 15 cm ini maksudnya garis yang ini. Apa ini tadi? Tinggi ya. Perintahnya, tentukan. Yang A volume, yang B luas selimut, yang C luas permukaan. Oke, jadi di sini yang pasti kalian harus hafal rumusnya ya. Oke, kita jawab di sini. Yang A dulu, volume. Kita tulis dulu rumusnya ya. Rumus volume tabung itu apa? Luas alas dikali tinggi. Ya, itu rumus dasarnya. Lalu kita uraikan. Luas alas. Luas alas itu kan ini, alas tabung itu yang ini, dan alas tabung itu berbentuk lingkaran. Berarti sama aja, luas alas itu ya luas lingkaran gitu ya. Maksudnya rumus luas lingkaran yang sudah kalian ketahui di materi sebelumnya. Luas lingkaran itu adalah pi kali r pangkat 2. Oke, tapi saya di sini tulisnya pi kali r boleh ya.
biar nanti dalam perhitungan lebih mudah. Dikali tinggi ya. Dan di sini tanda kalinya saya ubah menjadi tanda titik. Oke. Lanjut. Nah, kita lihat nih. Kalau dalam lingkaran kalian menentukan nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14, itu kan dengan cara melihat panjang, diameter atau jari-jarinya. Kalau kelipatan 7 berarti gunakan 22/7 gitu kan. Nah, kalau pada tabung, selain melihat jari-jari, kalian lihat juga tinggi. Ya. Jadi meskipun nanti nih di soal yang lain, meskipun jari-jarinya atau diameternya bukan kelipatan 7, tapi tingginya kelipatan 7, kalian tetap gunakan 22/7 gitu ya. Jadi tidak hanya berpatokan pada jari-jari dan diameter ya. Kalau di sini sih kebetulan jari-jarinya kelipatan 7 ya, 14. Berarti kita gunakan 22/7 kali R kali R. Jari-jarinya 14 berarti kali 14 kali 14 kali tingginya 15. Oke. Kita sederhanakan dulu yang bisa dibagi yang ini ya. 14 dibagi 7 itu berapa? 2. Berarti tersisa 22 dikali 2 dikali 14 dikali 15 ya. Dan itu hasilnya 9240. Kalau volume satuannya cm kubik atau pangkat 3. Oke, next. Bagian B. Luas selimut. Oke, apa rumus luas selimut itu? Luas selimut tabung 2 kali pi kali R kali T gitu ya. Sambil dihafalkan, jangan lupa. Oke. Luas selimut berarti 2 kali pi-nya sama 22/7 kali R-nya 14 kali tingginya 15. Berarti luas selimut tabung tersebut adalah, kita sederhanakan ini ya, 14 dibagi 7 2, berarti 2 kali 22 dikali 2 dikali 15. Jawabannya 1320 cm kuadrat kalau luas ya, cm pangkat 2. Oke. Terakhir, luas permukaan. Nah, kalau pada tabung kalian harus teliti ya melihat soalnya. Karena luas permukaan tabung itu berbeda untuk yang tabungnya lengkap, maksudnya ada tutupnya, dan juga untuk tabung yang tanpa tutup. Ya, itu berbeda rumusnya. Jadi kalau di sini kan nggak ada keterangan nih. Kalau nggak ada keterangan tabung itu tanpa tutup, berarti tabung ini dianggap tabung yang lengkap gitu ya, ada tutupnya. Berarti kita gunakan rumus luas permukaan tabung yang lengkap, yaitu 2 PR ya, 2 kali pi kali R dikali dalam kurung R ditambah T, ya kan? Oke, kita hitung 2 kali 22/7 kali R-nya tadi berapa? 14 dikali 14 ditambah T-nya 15, tingginya 15. Oke. Berarti luas permukaan sama dengan, kita sederhanakan dulu yang bisa dibagi ini, 14 dibagi 7 2 ya. Berarti 2 kali 22 kali 2. Oke, kita hitung dulu yang ini ya, karena masih ada operasi hitung dalam tanda kurung. 2 kali 22 kan 44, 44 kali 2 88 dikali, nah ini jumlahkan dulu nih ya dalam kurung, 14 tambah 15 itu berapa? 29 ya kan? Berarti luas permukaan sama dengan 88 dikali 29. Jawabannya adalah 2552 cm pangkat 2. Oke. Itu jawaban nomor 2 ya. Volume, luas permukaan dan luas selimut dan luas permukaan. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini soal nomor 3 ya, soal terakhir. Sebuah tabung tanpa tutup. Nah, di sini sudah ada keterangannya di awal, tanpa tutup. Mempunyai panjang jari-jari 10 cm
Jika tinggi tabung tersebut 21 cm, tentukan A. volumenya, B. luas selimutnya, C. luas permukaannya. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya ya, karena di sini nggak ada gambarnya, jadi biar lebih lengkap. Oke, kita tuliskan dulu apa tadi, mempunyai panjang jari-jari dulu ya. Jari-jarinya berapa? 10 cm. Jika tinggi tabung tersebut berarti T sama dengan berapa? 21 cm. Oke. Yang ditanyakan apa tadi? Yang A, volume. Oke. Tabung yang tanpa tutup itu hanya berpengaruh terhadap luas permukaan. Ya. Jadi ketika ada soal tabung yang tanpa tutup, itu tidak berpengaruh untuk volume dan juga luas selimut. Jadi berpengaruhnya hanya di luas permukaan ya. Jadi untuk rumus volume tabung yang tanpa tutup sama aja dengan tabung yang ada tutupnya ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya seperti biasa. Luas alas kali tinggi. Luas alas berarti pi kali R ya, R pangkat 2 dikali T. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Oke, pi, kita lihat nih, jari-jarinya 10 cm. Ini bukan kelipatan 7, ya kan? Kalau pada lingkaran kan kita gunakan pi-nya yang 3,14 biasanya kan, kalau jari-jarinya bukan kelipatan 7. Tapi kalau pada tabung, selain ada jari-jari kan ada tinggi juga nih yang nanti ikut dalam proses perkalian dengan pi ini. Kita lihat tingginya 21 cm, kelipatan 7. Jadi meskipun jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita tetap gunakan 22/7 ya, karena tingginya kelipatan 7 ya. Jadi biar lebih mudah menghitungnya. Karena pada dasarnya menggunakan pi yang 22/7 ataupun yang 3,14 hasilnya harusnya sama ya. Cuma dalam perhitungannya biasanya akan lebih mudah kalau kita tepat memilih nilai pi. Oke. Nah ini kan nggak bisa nih ya, 10 dibagi 7, maksudnya nggak habis ya. Berarti yang dibagi dengan 7, ini yang tinggi ya. 21 dibagi 7, berapa? 3 kan? Oke, berarti nih 22 kali 10 kali 10 kali 3 ya. 10 kali 10, 100. 100 kali 3 kan 300. Berarti 300 dikali 22, jawabannya 6.600 cm pangkat 3. Oke, lanjut bagian B, luas selimutnya katanya, berarti LS. Nah, luas selimut ingat ya, tidak terpengaruh oleh tabung yang tanpa tutup. Jadi rumusnya masih sama dengan yang tabung lengkap, dengan tabung yang lengkap maksudnya 2 kali pi kali R kali T gitu ya. Berarti 2 kali 22/7 kali R nya 10 kali tingginya 21. Oke, 21 dibagi 7 ya, 3. Berarti tersisa 2 kali 22 kali 10 kali 3 ya. Jawabannya 1320 cm pangkat 2. Oke, nah sekarang bagian C nih, luas permukaan. Nah ingat ya, kalau untuk luas permukaan kalian harus teliti melihat soalnya, tabungnya ada tutupnya atau tabung yang tanpa tutup. Nah ini kan tabung tanpa tutup, berarti rumusnya berbeda dengan luas permukaan atau dengan rumus luas permukaan pada nomor 2 tadi ya. Sekarang rumus yang tanpa tutup, rumusnya adalah pi kali R dikali dalam kurung R ditambah 2T gitu ya. Ini rumus luas permukaan tabung yang tanpa tutup. Hafalkan juga ya. Oke. Pi berarti 22/7 kali R nya 10 kali dalam kurung R nya 10 ditambah 2 kali. Nah, T nya tingginya 21. Oke. Berarti luas permukaannya sama dengan, oh ini tidak bisa dibagi ya, maksudnya tidak habis dibagi ya. Berarti kita hitung dulu yang di dalam kurung nih, siapa tahu bisa atau habis dibagi sama 7 ya. Berarti ini jangan dulu dihitung nih.
22/7 kali 10 gitu ya. Kita hitung dulu yang di dalam kurung ya. 10 tambah 2 kali 21. Oke. Penjumlahan dan perkalian, dahulukan perkalian. Berarti 2 dikali 21 itu adalah 42. 42 ditambah 10, 52 ya. 50. Oh, berarti sama-sama nggak bisa dibagi 7 ini ya. Setelah ini diselesaikan juga, berarti mau tidak mau kalian kalikan dulu nih yang pembilang ini dengan ini ya. 22 kali 10 220 ya. 220 dikali 52 itu 11.440 per 7 ya, dibagi 7. Oke. Berarti untuk luas permukaan yang tanpa tutup ini pi-nya tadi harusnya sih 3,14 ya. Karena perkalian yang di sini hanya melibatkan jari-jari dan yang di sini juga ternyata tidak habis dibagi 7 ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sambil kalian berlatih melakukan pembagian secara bersusun nih. 11.440 dibagi 7 itu berapa? 1634,29 ya. Sentimeter pangkat 2. Oke, ini luas permukaannya ya. Luas permukaan tabung yang tanpa tutup. Oke, itu dia contoh soal untuk materi tabung ya. Silakan kalian berlatih dengan cara mengerjakan soal-soal latihan yang akan muncul di bagian akhir video ini ya, sebagai bahan evaluasi apakah kalian sudah dapat memahami apa yang saya jelaskan atau belum. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga video-videonya di like. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye.